Bismillahirrahmanirrahim. Halo, berjumpa lagi dengan saya, masih di channel YouTube yang sama. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perhitungan angka kapang dan kamir. Nah, ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita membahas tentang cara perhitungan ALT atau angka lempeng total dari bakteri. Nah, bagi kamu yang baru mengunjungi channel YouTube ini, saya sarankan nonton dulu video sebelumnya untuk melanjutkan video yang kali ini. Dan jangan lupa pula tekan tombol subscribe Anda untuk mendukung pengembangan dari channel ini. Serta aktifkan lonceng notifikasi kamu agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Pada video sebelumnya, ada 5 aturan terkait pelaporan dan perhitungan dalam SPC untuk angka lempeng total bakteri. Hal ini juga sama terhadap metode yang digunakan juga sama jika untuk menentukan nilai AKK. Namun yang berbeda adalah standar koloninya. Kalau ALT menggunakan standar koloni 30 hingga 300, sedangkan pada AKK menggunakan jumlah koloni standar koloni sebesar 10 sampai 150. Nah, untuk persyaratannya sama. Yang pertama adalah yang dilaporkan adalah terdiri dari 2 angka, yakni yang pertama adalah angka satuan dan yang kedua adalah angka desimal. Kemudian yang kedua adalah jika hanya ada satu pengenceran yang masuk dalam kategori 10 hingga 150, maka nilai yang dilaporkan adalah nilai yang ada pada pengenceran tersebut. Kemudian syarat selanjutnya, jika dia lebih besar dari 150, maka yang dilaporkan adalah pengenceran yang tertinggi. Sedangkan jika hasilnya lebih kecil dari 10, maka yang dilaporkan adalah pengenceran terendah. Nah, selanjutnya jika hasil perhitungan, hasil data yang diperoleh berada pada rentan data 10 hingga 150, maka ada 2 persyaratan yang akan dijadi pertimbangan. Namun langkah yang harus dilakukan pertama adalah melakukan perbandingan menentukan nilai ALT dari perbandingan pengenceran tertinggi terhadap pengenceran terendah. Jika hasil yang diperoleh adalah lebih besar dari 2, maka data yang dilaporkan adalah hasil rata-rata. Sedangkan jika dia lebih kecil atau sama dengan 2, maka yang dilaporkan adalah pengenceran yang terendah. Nah, ingat, pada pengujian cemaran kita menggunakan metode dengan cara duplo atau menggunakan 2 cawan. Sehingga ketika menentukan nilai perhitungannya, menentukan nilai AKK-nya, kita harus mempertimbangkan nilai jumlah koloni pada 2 cawan tersebut dengan cara menghitung nilai rata-rata dari kedua cawan tersebut. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menentukan angka kapang kamir. Ini juga sama dengan rumus pada ALT, yakni V adalah volume, N adalah jumlah koloni, dan F adalah faktor pengenceran. Baik, kita akan mencoba membahas satu persatu berdasarkan contoh soal terkait aturan-aturan yang berlaku pada penentuan nilai angka kapang kamir. Yang pertama, jika terdiri dari 2 angka, yakni angka desimal, angka satuan dan angka desimal. Misalnya kita peroleh nilai AKK sebesar 2,58 kali 10 pangkat 3 koloni per gram. Ingat bahwa yang dilaporkan hanya 2 angka, maka angka ini, angka ketiga kita harus lakukan pembulatan. Nah, persyaratannya adalah jika angka ketiganya lebih besar dari 5, maka pembulatan yang dilakukan adalah pembulatan ke atas. Sedangkan jika angka ketiga adalah kurang dari 5, itu maka akan kita lakukan pembulatan ke bawah. Nah, karena data yang diperoleh adalah angka ketiga ini berada di nilainya adalah lebih besar dari 5, maka kita akan lakukan pembulatan. Maka yang dilaporkan adalah nilai AKK yang dilaporkan adalah sebesar 2,6 kali 10 pangkat 3 koloni per gram.
Nah, jika hasilnya misalnya angka ketiga adalah lebih kecil dari 5, misalnya 2,52, maka yang dilaporkan adalah 2,5 kali 10 pangkat 3 koloni per gram. Nah, itu untuk persyaratan aturan yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada aturan yang kedua. Jika hanya terdapat satu pengenceran yang masuk dalam kategori, maka yang dilaporkan sesuai dengan pengenceran tersebut. Pada tabel terlihat bahwa yang masuk dalam kategori range 10 sampai 150. Nah, terlihat pada tabel yang masuk dalam kategori 10 hingga 150 adalah pengenceran pada 10 pangkat minus 2. Oke, 10 pangkat minus 2. Sehingga kita dapat hitung, kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu, di mana rata-rata pada tabung yang pertama adalah, kita akan menghitung rata-ratanya, di mana dijumlahkan antara nilai koloni pada tabung yang pertama ditambahkan dengan tabung yang kedua, kemudian kita bagi dengan jumlah cawan Petri, sehingga diperoleh angka rata-rata adalah sebesar 15 koloni. Selanjutnya kita akan menghitung nilai AKK-nya dengan rumus sama, yakni volume 1 dikali kemudian jumlah rata-ratanya adalah 15, kemudian dikali dengan 1/10 pangkat minus 2, sehingga diperoleh hasil 1,5 kali 10 pangkat 3 koloni per gram. Nah, itu untuk aturan yang kedua. Selanjutnya kita lihat aturan yang ketiga. Untuk aturan yang ketiga, jika datanya lebih besar dari 150, maka yang dilaporkan adalah pengenceran yang tertinggi. Sebagai contoh, pada tabel berikut, yang masuk dalam yang kita hitung adalah 10 pangkat minus 3 yang paling ujung. Ya, ini dikarenakan semua data itu nilainya berada di atas 150. Sehingga kita hitung lagi kembali X rata-ratanya sama dengan jumlah pada cawan Petri yang pertama 250 ditambah 230, kemudian kita bagi dengan jumlah cawan Petri, dihasilkan sama dengan 480 dibagi 2, sehingga diperoleh nilai rata-rata sebesar 240 koloni. Setelah itu kita hitung nilai AKK-nya sama dengan volumenya adalah 1, kemudian jumlah rata-ratanya adalah 240, dikali dengan faktor pengencerannya adalah 10 pangkat minus 3. Sehingga diperoleh hasil 2,4 dikali 10 pangkat 5 koloni per gram. Nah, aturan yang keempat berbanding terbalik dengan aturan yang sebelumnya, yakni lebih kecil dari 10, maka yang dilaporkan adalah pengenceran yang terendah. Sebagai contoh, pada data berikut diperoleh hasil bahwa tidak ada satupun yang memenuhi angka 10, sehingga yang dilaporkan adalah pengenceran 10 pangkat minus 1. Kita hitung nilai rata-ratanya lagi, yakni 5 ditambah 7, kemudian dibagi dengan jumlah cawan Petri, sama dengan 12/2 sama dengan 6. Kemudian kita hitung nilai AKK-nya sama dengan volume dikali N sama dengan 6, kemudian dikali faktor pengencerannya adalah 1/10 pangkat minus 1. Sehingga diperoleh hasil sama dengan 6 dikali 6,0 dikali 10 pangkat 1 koloni. Nah, untuk persyaratan pelaporan terkait yang lebih besar ataupun lebih kecil, maka ketika dituliskan hasilnya itu harus ditulis seperti ini. Ketika dia lebih besar, maka ditulis nilai AKK sama dengan lebih besar dari 150, kemudian dalam kurung angka yang kita peroleh dari hasil hitungan.
Seperti contoh yang lebih kecil ini, kita akan tulis seperti ini. Lebih kecil dari 10, maka dalam kurung 6,0 dikali dengan 10 pangkat 1 koloni per gram. Aturan ini juga berlaku untuk penentuan ALT ya. Jadi cara pelaporannya dituliskan angka ini, kemudian angka yang sebenarnya yang diperoleh dari hasil perhitungan dituliskan di dalam kurung. Selanjutnya adalah aturan nomor 5. Jika pada data yang diperoleh itu ada 2 pengenceran yang masuk dalam kategori 10 atau berada dalam range 10 sampai 150. Berikut adalah contoh datanya, di mana pada data berikut tercantum bahwa kita harus membandingkan 2 pengenceran, yakni pengenceran yang masuk dalam kategori 10 sampai 150 ada pengenceran 10 pangkat minus 2 dan ada 10 pangkat minus 3. Sehingga kita harus kembali lagi mencari rata-ratanya dulu. Rata-rata untuk 10 min 2 adalah 25 ditambah 20 sama dengan 2. Dibagi 2 sama dengan hasilnya adalah 45 dibagi 2, hasilnya sama dengan 22,5. Nah, karena dia desimal, kita bulatkan lagi, angkanya menjadi 23. Sedangkan untuk yang 10 min 3, yaitu 39 X rata-ratanya atau jumlah koloni rata-ratanya ditambah dengan 37 dibagi dengan 2 sama dengan ini dihasilkan 76 ya, 76 dibagi 2 dihasilkan sama dengan 38. Nah, selanjutnya kita lakukan penentuan nilai AKK, di mana membandingkan 2 pengenceran, yakni pengenceran tertinggi, yakni 1 dikali N-nya adalah 38 dikali dengan seperfaktor pengencerannya 10 pangkat minus 3 dibandingkan dengan pengenceran terendah nilainya 23 dikali 10 pangkat minus 2. Sehingga diperoleh 38 kali 10 pangkat 3, atau kita ubah samakan penyebutnya 380 kali 10 pangkat 2 dibagi dengan 23 kali 10 pangkat 2. Sehingga ini bisa kita hilangkan, kita matikan, sehingga diperoleh angka sebesar 16,52. Nah, kita harus mempertimbangkan syarat berikutnya lagi. Karena nilainya adalah lebih besar dari 2, maka yang dilaporkan adalah rata-rata. Sedangkan jika lebih kecil dari 2, sekali lagi yang dilaporkan adalah pengenceran yang terendah. Nah, kita akan menghitung selanjutnya nilai rata-rata. AKK sama dengan 380 kali 10 pangkat 2 ditambah dengan 23 kali 10 pangkat 2 dibagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 380 tambah 23 itu sama dengan 403 ya, kali 10 pangkat 2. Karena dia dijumlahkan maka pangkatnya tetap, kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 201,5 kali 10 pangkat 2. Kemudian kita desimalkan, laporkan 2 angka, maka jawabannya adalah 2,0 kali 10 pangkat berarti kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Nah, sekian materi terkait perhitungan AKK yang tidak jauh beda dengan perhitungan ALT bakteri ya. Sekali lagi, jika kamu merasakan manfaat dari materi kali ini, silahkan di-share ke temanmu, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Karena berbagi sedikit ilmu jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri.
Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada pertanyaan terkait materi kali ini, silakan diajukan di kolom komentar. Sampai jumpa.